Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tempat dia muncul ini ditutupi dengan pepohonan. Maka praktis, setiap incinya tanah ini tertutup pepohonan. Hanya saja, pohon-pohon itu sangat pendek dan kecil, dan mereka sebenarnya hanya setinggi 1 kaki. Melihat pohon-pohon itu, Chu Feng merasa seolah-olah dia adalah raksasa. Selain itu, bunga di sana juga luar biasa besar. Beberapa bunga setinggi ribuan meter, dan bahkan menutupi langit. Melihat bunga-bunga itu, Chu Feng merasa seolah-olah dia sekecil semut. Langit di sana sangat biru seperti laut dalam. Awannya terasa sangat aneh, dan bahkan matahari pun sangat besar. Matahari di sana lebih dari 100 kali lebih besar dari matahari biasa. Dengan demikian, tempat itu sangat cerah. Yang terpenting adalah, setiap inci bumi dan setiap tanaman, semua yang ada di sana memancarkan aura era kuno yang intens. Chu Feng merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia dari era kuno. Mungkinkah ini karena kertas itu? Pikir Chu Feng. Tidak peduli apa, Chu Feng adalah orang yang agak berpengalaman. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin memasuki pusaran tanpa alasan, dan kemudian tiba di dunia yang begitu aneh. Jika dia harus menjelaskannya, maka yang dianggap nenek Gouza sebagai harta keluarga mereka akan memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi penyebab segalanya. Tepat ketika Chu Feng sedang merenungkan dalam-dalam, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ah, apa-apaan ini? Aku sudah menunggu bertahun-tahun, mengapa aku terus menghadapi sampah semacam ini? Karena itulah, kurasa kamu bisa melakukannya dengan enggan. Itu suara wanita, dan itu juga sangat menyenangkan untuk didengar. Chu Feng berbalik, namun dia tidak melihat wanita, tapi sebaliknya, dia melihat seekor rusa. Rusa itu berkali-kali lebih besar dari rusa biasa. Selanjutnya, penampilannya juga menonjol dari yang lain, dan tampaknya terbuat dari batu giok yang berharga. Itu sangat indah, dan mirip dengan karya seni. Namun, rusa seperti giok itu jelas-jelas bisa bergerak. Selanjutnya, rusa itu menatap Chu Feng. Selain itu, mata rusa dipenuhi dengan kecerdasan. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu dari mata itu bahwa itu bukan makhluk biasa. Chu Feng segera berdiri dan membungkuk hormat kepada rusa sebelum bertanya dengan hormat. Senior, mungkinkah kamu adalah keterampilan rahasia era kuno yang legendaris? Tanya Chu Feng. Menurut tebakan Chu Feng, rusa di depannya sangat mungkin keterampilan rahasia leluhur yang Gouza pernah bicarakan. Alasan mengapa Chu Feng merasa seperti ini adalah, itu karena gambar di atas kertas. Meskipun gambar itu menyerupai coretan, sangat jelek dan tampaknya sama sekali tidak ada hubungannya dengan rusa yang luar biasa di hadapannya, tapi kebetulan saja bahwa bentuk binatang coretan itu sangat mirip dengan rusa itu. Apa itu keterampilan rahasia? Jawabnya, saat rusa berbicara, tubuhnya mulai berubah. Itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Kecantikannya itu hampir tak terbendung. Terlepas dari si ratu, Chu Feng belum pernah melihat kecantikan lain yang mempesona seperti wanita sebelumnya. Selain itu, wanita di depannya tidak mengenakan apa-apa. Dalam penampilan seseorang yang paling primitif, dia berdiri di depan Chu Feng. Senior, tolong pakai sesuatu, kata Chu Feng. Chu Feng segera berbalik, dan dia tidak berani melihat lagi. Dia sangat takut bahwa dia bahkan menutup matanya. Bukan berarti Chu Feng tidak ingin terus mencari, tapi bagaimana mungkin Chu Feng tidak ingin melihat kecantikan yang begitu mempesona. Dia benar-benar takut untuk melihat lagi, dan dia bisa mengatakan bahwa wanita yang menjelma menjadi rusa itu sangatlah kuat. Maka dari itu, Chu Feng tidak berani menyinggung perasaannya. Ayo, apa-apaan ini? Apakah kamu malu? Di masa depan, kamu akan menungguku. Bagaimana mungkin kamu bisa malu hanya dengan ini? Kata wanita itu yang tiba di depan Chu Feng. Dia memegang dagu Chu Feng, dan dengan paksa membawa matanya untuk melihat tubuhnya. Pada saat itu, Chu Feng berbalik. Karena dia tidak ingin melihat, tetapi malah dipaksa untuk melihat, dia tidak akan menjadi orang yang kasar. Lalu pada saat Chu Feng membuka matanya, sedikit kekecewaan memasuki hatinya. Alasan untuk itu adalah, karena wanita itu mengenakan pakaian. Itu adalah rok yang sangat sederhana, namun sangat indah pada rok wanita itu. Yang paling penting adalah,
Wanita itu terlalu cantik. Saat melihatnya, Chu Feng merasakan jantungnya semakin cepat. Terlepas dari ketika dia pertama kali melihat si ratu, Chu Feng tidak pernah merasa seperti ini terhadap wanita lain. Tunggu, ada yang salah, pikir Chu Feng. Meskipun wanita itu sangat cantik, terlepas dari apakah itu wajah atau sosoknya, mereka berdua luar biasa dan tak tertandingi, dan paling-paling berada di tingkat kecantikan seperti Yan Ruyu. Meskipun keindahan tingkat itu sangat langka, tapi itu tidak cukup untuk membuat jantung Chu Feng berakselerasi begitu banyak. Aura yang dipancarkan oleh wanita ini, dia memiliki pesona khusus. Pesona itulah yang menyebabkanku bertindak seperti ini. Chu Feng segera melangkah mundur, dan membebaskan diri dari wanita itu. Terpesona, Chu Feng merasa bahwa dia telah terpesona. Seperti rubah roh, wanita itu mampu memikat orang. Dengan seberapa kuat perlawanan spiritual Chu Feng, dia tidak menyangka bahwa dia akan terpesona oleh wanita itu. Kamu terlalu malu. Dengan seberapa pemalu dan serampangnya kamu, bagaimana kamu bisa menjadi tuan dewa ini? Wanita itu menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Dari setiap gerakannya, setiap kerutan dan setiap senyumnya, itu semua sangatlah menawan. Namun semakin banyak terjadi, maka semakin sedikit Chu Feng berani menatap matanya. Chu Feng telah bertemu banyak wanita cantik, dan banyak dari mereka memikat dan mempesona. Namun jika dibandingkan dengan wanita di hadapannya, wanita-wanita yang ia temui semuanya menjadi tidak layak. Wanita di hadapannya benar-benar arti dari kata memikat dan mempesona. Dia mampu membuat Chu Feng terpesona, dan bahkan mampu menyebabkan seseorang dengan perlawanan Chu Feng kehilangan kendali atas dirinya. Senior, mungkinkah kamu bukan keterampilan rahasia? Mungkinkah kamu bukan orang yang ada di kertas itu? Kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng merasa wanita itu sangat berbahaya, tapi dia masih menanyainya. Chu Feng ingin mengkonfirmasi apakah penampilan wanita itu ada hubungannya dengan kertas yang diberikan Nenek Gouza kepadanya. Kertas apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Dewa ini hanya tahu bahwa setelah aku bangun, aku sudah menunggu seorang master. Namun sayangnya, orang-orang yang ditemui dewa ini selama bertahun-tahun semuanya adalah sampah. Tidak ada dari mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan dewa ini. Sedangkan untukmu, kamu sendiri tidak terlalu peduli, kata wanita itu sambil tersenyum menawan. Tapi, kamu agak luar biasa dibandingkan dengan sampah itu. Ah, perbandingan adalah hal yang paling menakutkan. Meskipun kamu juga belum memenuhi persyaratan dewa ini, tapi dewa ini sudah tinggal di sini terlalu lama, aku ingin keluar dan melihat-lihat, tambahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh wanita itu bergeser, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang berputar di sekitar Chu Feng. Ketika dia berhenti, dia tiba di depan Chu Feng dan kembali ke bentuk manusia. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat emosional, dan tangan kecilnya yang lembut ada di pundaknya. Jadi, apakah kamu bisa membawa dewa ini keluar? Selama kamu mau mengeluarkan dewa ini, aku bisa menyetujui apapun yang kamu ingin aku lakukan. Pada saat itu, suara wanita itu berubah sangat lembut dan lembut. Melihat itu, Chu Feng segera menjauhkan diri darinya. Bukan karena Chu Feng tidak ingin berhubungan intim dengan wanita itu. Tapi sebaliknya, jantungnya berdetak sangat kencang. Selanjutnya, semacam perasaan aneh telah menelan seluruh tubuhnya. Chu Feng sangat ingin menjadi lebih intim dengan wanita itu, dan dia bahkan memiliki keinginan untuk memeluknya. Namun, ini tidak masuk akal. Chu Feng bukan seseorang yang tidak memiliki kendali, dan dia bukan seseorang yang ingin memeluk kecantikan yang dia temui. Kalau tidak, bagaimana mungkin Chu Feng menolak semua keindahan yang menginginkannya selama bertahun-tahun? Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa meskipun dia menjaga jarak dari wanita itu, tapi dia masih terpesona olehnya. Setelah menjauhkan diri, Chu Feng pun bertanya, "Senior, apakah kamu terjebak di sini?" Tanya Chu Feng. Selain itu, Chu Feng telah memalingkan kepalanya saat dia mengajukan pertanyaan. Dia sama sekali tidak berani memandangi wanita itu. Dia takut dia akan terpesona bahkan lebih jika dia terus menatapnya. Jika dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, adalah mungkin baginya untuk dikendalikan oleh wanita itu. Sementara dia tidak tahu apa asal-usul wanita itu, maka dia harus tetap berpikiran jernih. Aneh sekali, kamu terus memanggilku senior, namun kamu bahkan tidak mau melihatku.
Apakah kamu sedang bersikap sopan, ataukah sopan santunmu itu kurang? Tanya wanita itu. Junior ini tidak berani bersikap kasar terhadap senior. Itulah sebabnya aku tidak berani memandangi wajah senior, kata Chu Feng. Oh, dari cara aku melihatnya, kamu takut jatuh cinta padaku kan? Tanya wanita itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita itu tiba di hadapan Chu Feng lagi. Namun meski begitu, Chu Feng masih menentangnya. Wah, mungkinkah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Mungkinkah orang itu bahkan lebih cantik daripada dewa ini? Tanya wanita itu. Senior, junior ini tidak berani bersikap kasar. Karena itulah, aku berharap senior juga memiliki sikap yang terhormat, kata Chu Feng sambil melangkah mundur lagi. Sungguh tidak akan pernah aku bayangkan, bahwa sebenarnya ada seorang pria di dunia ini yang tidak tertarik pada kecantikan dewi ini. Wanita itu merasa sangat terkejut saat melihat bahwa Chu Feng bersikeras menjaga jarak. Senior, junior ini masih tidak tahu siapa kamu. Bisakah senior memberi tahu junior ini siapa kamu? Selain itu juga, bisakah kamu memberitahuku apa yang mungkin bisa dibantu oleh senior ini? Tanya Chu Feng. Aku memang butuh bantuanmu, aku ingin kamu merangkulku. Wanita itu tiba di depan Chu Feng lagi, dan kali ini dia bahkan memeluknya dengan erat. Tidak peduli berapa banyak Chu Feng berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri darinya. Senior, tolong jangan bertindak seperti ini. Senior, tolong hargai dirimu sendiri. Kata Chu Feng sambil menutup matanya, dan memalingkan wajahnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak berhubungan dengan wanita itu. Menghadapi Chu Feng yang bertindak seperti itu, ekspresi lembut di wajah wanita itu menghilang dari wajahnya. Kamu benar-benar tidak tertarik pada dewa ini? Dia bertanya lagi. Junior ini tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada senior, kata Chu Feng. Menarik. Mendengar kata-kata itu, wanita itu benar-benar melepaskan Chu Feng dan melangkah mundur. Kamu telah melewati persidangan pertama, kata wanita itu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bisa merasakan aura wanita itu tumbuh semakin jauh darinya. Chu Feng akhirnya membuka matanya. Setelah melakukannya, ia menemukan bahwa wanita cantik itu telah berubah kembali menjadi rusa cantik. Selanjutnya ketika Chu Feng melihatnya, dia sudah sangat jauh darinya. Rusa itu berjalan di langit, dan tampak sangat menyilaukan dan sakral saat diterangi oleh matahari. Segera, rusa itu menghilang dari pandangan Chu Feng. Senior, tepatnya siapa kamu? Chu Feng bertanya dengan keras. Bas-bas. Namun tepat setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, lingkungannya mulai bergoyang keras. Setelah itu, Chu Feng jatuh ke pantatnya. Pada saat Chu Feng bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke kediaman Gouza. Dia duduk di tanah, sedangkan Gouza dan neneknya berjongkok di sampingnya, dan menatapnya dengan khawatir. Tuanku, apa yang terjadi padamu? Gouza bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi, kata Chu Feng. Kamu tidak tahu apa yang terjadi padamu. Setelah kamu menyingkirkan keterampilan rahasia yang diberikan nenekku kepadamu, kamu duduk di tanah dengan cara yang sama sekali tidak berdaya, kata Gouza. Maksudmu, aku duduk di tanah begitu aku menyingkirkan keterampilan rahasianya. Seperti halnya bagaimana aku duduk di tanah sekarang ini. Chu Feng bertanya dengan sangat terkejut. Itu benar. Gouza bingung setelah diinterogasi berulang kali oleh Chu Feng. Mungkinkah, waktu tidak berlalu di dunia ini meskipun aku memasuki ruang aneh itu sebelumnya? Pikir Chu Feng. Ada dasar di balik mengapa Chu Feng berpikir seperti itu. Meskipun dia telah memasuki dunia aneh itu untuk waktu yang singkat, tapi dia masih berada di sana untuk sementara waktu. Namun menurut Gouza, Chu Feng baru saja duduk di tanah. Selain itu sebelum duduk, dia belum menunjukkan tanda-tanda kelainan. Pada saat itu, Chu Feng segera meletakkan tangannya di dadanya. Benar saja, kertas itu menghilang. Emosi yang rumit pun memenuhi hati Chu Feng. Sebenarnya dengan persepsinya saat ini, dia sudah mendeteksi bahwa kertas yang dia tempatkan di dadanya telah menghilang. Alasan mengapa dia bersusah payah menyentuh dadanya dengan tangannya ini, itu hanya untuk memastikan kembali. Chu Feng kemudian menundukkan kepalanya, dan melihat ke dadanya. Dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda perubahan di dadanya. Setelah itu, Chu Feng menggunakan tatapannya untuk melihat melalui dadanya. Dia ingin memeriksa jiwanya.
Setelah melakukannya, ia menemukan bahwa memang ada sesuatu di dadanya. Itu terletak di mana hatinya berada, dan ada sebuah lukisan di hatinya. Lukisan itu adalah rusa yang dia temui di dunia yang aneh itu. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa lukisan ini bukan lagi coretan, tapi sebaliknya, itu identik dengan rusa dan sangat cantik. Chu Feng tidak bisa menahan diri dari menghirup udara dingin. Dia merasa agak bingung, dan bahkan reaksinya agak melambat. Ketika hal-hal berdiri, dia dapat mengkonfirmasi beberapa hal. Nenek Gouza tidak berbohong, bahwa kertas itu memang sangat luar biasa. Namun, itu bukan keterampilan rahasia yang sederhana. Selain itu, gambar rusa juga telah ditemui di ruang misterius itu. Rusa yang mampu berubah menjadi keindahan itu, dan itu bahkan lebih luar biasa lagi. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan yang menindas kepada Chu Feng, tapi dia bisa merasakan betapa kuatnya rusa itu. Kalau tidak mungkin baginya untuk dapat memikat Chu Feng dengan cara seperti itu. Jika bukan karena kemauan keras dan tekad Chu Feng, dia kemungkinan akan melakukan kesalahan. Jika dia membuat kesalahan seperti itu, hasilnya pasti sangat buruk. Karena bagaimanapun, wanita itu telah menyatakan bahwa Chu Feng telah lulus ujian pertama. Ini berarti bahwa perilakunya yang intim terhadapnya, itu tidak lebih dari sebuah ujian. Untungnya dia tetap tenang, dan bukan seseorang yang mengambil keuntungan dari orang lain. Kalau tidak, dia pasti akan gagal dalam persidangan. Siapa yang tahu hasil apa yang akan gagal dari persidangan? Chu Feng dapat mengkonfirmasi bahwa dia bukan tandingan wanita itu. Dan bahkan, dia bisa mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara dia dan wanita itu. Yang paling penting adalah, wanita itu telah menyatakan dirinya sebagai dewa, dan telah menyangkal bahwa dia adalah keterampilan rahasia. Kalau begitu, tepatnya siapa dia? Karena bingung, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke Nenek Gouza. Nenek, tepatnya apa asal keterampilan rahasia era kuno yang kamu berikan padaku sebelumnya? Tanya Chu Feng. Sementara itu, Nenek Gouza adalah satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban. Karena dia mengatakan bahwa kertas itu adalah harta generasi keluarga mereka, maka dia pasti tahu asalnya. Melihat keingintahuan di wajah Chu Feng, Nenek Gouza tidak ragu, dan segera memberitahunya tentang kertas itu. Setelah mendengar penjelasannya, Chu Feng menjadi sangat gembira dan bersemangat. Dia telah mengkonfirmasi bahwa dia telah mengambil harta karun. Memang benar, dia benar-benar mengambil harta tanpa membayar harga berapapun. Sepertinya dia baru saja berjalan. 9 pp. Santai di jalan, itu ketika dia menemukan harta yang tak ternilai. Bagaimana mungkin orang tidak senang jika hal seperti itu terjadi pada mereka? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.